Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang saat teduh. Istilah saat teduh ini populer di kalangan kekristenan, yaitu merujuk kepada sebuah kegiatan di mana seseorang mengambil waktu untuk berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Biasanya orang mengambil waktu pagi hari, karena waktu yang mungkin dianggap terbaik ya, kita belum sibuk dengan banyak kegiatan, fisik juga masih kuat, belum capek ya. Yesus juga memberi contoh dalam Markus 1 ayat 35 bahwa pagi-pagi benar waktu hari masih gelap Yesus berdoa. Salah satu arti dari kata teduh itu adalah tenang, aman, nyaman. Jadi makna dari saat teduh itu sesungguhnya adalah waktu bersama dengan Tuhan, waktu berduaan dengan Tuhan. Jadi melibatkan dua pribadi, yaitu antara saya dengan Tuhan. Tetapi ada banyak orang yang telah salah ya dalam melakukan saat teduh. Karena apa? Karena dalam bersaat teduh banyak orang tidak melibatkan Tuhan. Yaitu ketika orang itu bersaat teduh hanya untuk menyampaikan doa, permohonan, kebutuhannya kepada Tuhan. Kebutuhan akan perlindungan, akan berkat Tuhan untuk sepanjang hari, penyertaan Tuhan untuk dirinya, untuk keluarganya, atau juga disertai dengan membaca firman Tuhan sekedar sebagai satu kewajiban. Jadi saat teduh hanya dijadikan sebagai rutinitas dan keharusan. Jadi pertanyaannya, apakah saat kita bersaat teduh itu kita merasakan ketenangan, keteduhan, keintiman dengan Tuhan? Dan Tuhan sebaliknya, karena melibatkan dua pribadi, sebaliknya apakah Tuhan juga merasa senang? Apakah Tuhan merasakan keintiman dengan kita? Dalam Mazmur 62 ayat 2, Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud merasakan ketenangan hanya ketika dekat dengan Tuhan. Dan saya yakin kedekatan Daud dengan Tuhan tidak hanya pada saat-saat tertentu atau pada waktu-waktu dia berdoa datang kepada Tuhan, tapi kedekatan Daud dengan Tuhan adalah kedekatan batin yang terikat kuat, hubungan yang sungguh-sungguh dekat. Jadi karena itulah ya Daud merasakan bahwa kedekatannya dengan Tuhan itu membawa satu hubungan yang sangat indah dan dia merasakan ketenangan ya di dalam perjalanan kehidupannya. Dan pertanyaan berikutnya adalah berapa lama kita bersaat teduh? Apakah dengan waktu 5, 10 atau 15 menit cukup untuk merasakan keintiman kedekatan dengan Tuhan? Ketika dua orang sedang memadu kasih, sedang berpacaran, pasti ingin berlama-lama, meluangkan waktu untuk berdua itu selalu ingin berlama-lama. Jadi kita harus juga ingat bahwa saat teduh itu melibatkan Tuhan, bukan hanya sekedar kebutuhan kita untuk datang kepada Tuhan, meminta-minta sesuatu kepada Tuhan, tanpa peduli dengan perasaan Tuhan, tanpa peduli dengan kerinduan Tuhan. Nah, dalam Mazmur 61 ayat 5, Daud mengatakan, biarlah aku menumpang dalam kemahmu selama-lamanya. Ini adalah ungkapan kerinduan Daud yang sangat besar kepada Tuhannya untuk selalu dekat dengan Tuhan itu selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya mari di dalam hubungan kita dengan Tuhan, mari kita tidak sepihak. Kita hanya menjadikan Tuhan sebagai penolong, sebagai sumber pertolongan kita, tapi kita tidak peduli dengan kerinduan Tuhan kepada anak-anaknya. Tuhan itu selalu rindu untuk dekat dengan kita. Tuhan itu selalu rindu ya, untuk berlama-lama dengan kita. Ya, tentu hal ini tidak berbicara bahwa kita harus terus ya berdoa sepanjang hari, tidak, tetapi seperti Daud membangun kedekatan batin dengan Tuhan. Jadi di saat kita bekerja pun kita bisa merasakan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saat kita beraktivitas, kita bisa merasakan juga saat-saat teduh bersama dengan Tuhan. Dan kuncinya adalah cinta. Jika kita mencintai Tuhan, pasti kita memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk meluangkan waktu untuk berduaan dengan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membangun hubungan yang berkualitas dengan Tuhan dengan dasar kita mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya.
Makanya saya percaya kita punya hubungan yang berkualitas dengan Tuhan, punya waktu-waktu atau saat-saat di mana kita bersaat teduh yang berkualitas dengan Tuhan dan membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ya, renungan pagi hari ini membawa kita lebih kuat cinta kita kepada Tuhan dan lebih dekat hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.